Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, ini adalah pembahasan soal kelanjutan yang kemarin. Kemarin sudah membahas 14 soal, sekarang masuk ke soal nomor 15. Ini adalah soal psikotes hitung cepat, bagian hitungan cerita. Oke, sekarang soal nomor 15. Di sini ada soal, di dalam gudang terdapat 36 peti jeruk dan tiap peti berisi 140 jeruk. Dibagikan ke 12 panti asuhan dengan jumlah yang sama. Tiap panti asuhan menerima titik-titik butir jeruk. Jadi kita sebenarnya nggak harus kalikan dulu ini teman-teman ya, mengetahui semua butir jeruk itu dari 36 peti ini teman-teman. Jadi kita nggak harus ngekaliin 36 kali 140. Kita tinggal gini teman-teman ya. Di dalam gudang terdapat 36 peti, lalu dibagikan ke 12 panti. Jadi setiap panti harusnya menerima 3 peti jeruk, karena 36 dibagi 12 sama dengan 3 peti. Jadi yang ditanya adalah berapa butir jeruk yang diterima oleh tiap panti asuhan. Setiap panti asuhan menerima 3 peti jeruk. Setiap peti isinya 140, jadi 140 dikali 3 teman-teman. 3 peti kali 140. Jadi isinya sama dengan 420 teman-teman ya. Ya 420 ya. 100 kali 3 300. 3 kali 4 120, benar 420 teman-teman ya. Jadi jawabannya 420. Jawabannya. Lalu jadi soal-soal kayak gini tuh adalah soal-soal yang biasanya menjebak kita teman-teman. Jadi pinter-pinter aja gitu buat ngakal-ngakalin. Sekarang soal nomor 16. Pak Lurah mendapat sumbangan 6 karung pupuk urea. Tiap karung beratnya 40 kilo. Pupuk dibagikan kepada 12 orang petani. Tiap petani memperoleh pupuk sebanyak. Nah ini soalnya sama teman-teman. Pak Lurah mendapat 6 karung pupuk urea lalu dibagi ke 12 orang petani. Jadi setiap petani sebenarnya hanya mendapat 1,5 karung. Oke, 1,5 karung. Dan tiap karung harga beratnya 40 kilo. Jadi setengah, maksudnya 1/2 teman-teman ya, atau 0,5 karung. Setiap karung isinya 40 kilo, jadi 0,5 nya adalah 20 kilo teman-teman. Jadi sini jawabannya 20 kilo. Jadi nggak harus kita kaliin dulu teman-teman, nggak harus kita cari 6 karung ini berapa kilo gitu, nggak harus dikaliin 6 kali 40, nggak gitu ya. Sekarang soal nomor 17. Kalung emas berkadar 23 karat, beratnya 48 gram. Emas murni dalam kalung itu adalah sebenarnya ini agak ini pengetahuan umum teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu, itu untuk mengukur emas itu biasanya pakai 24 gitu. 24 itu penyebut dari. Jadi kalau untuk mencari emas murni itu teman-teman, emas murni itu sama dengan kadar karat per 24. 24 ini mutlak teman-teman, bukan dari hasil ini ya, dari hasil soalnya, dari penjabaran soalnya, tapi ini emang kalau buat ngecari emas, buat ngelihat emas murni itu 2/24 ini udah ada gitu teman-teman ya, sama kayak rumus Pitagoras. Maaf ini apa? Udah semut. Oke. Jadi dikalikan dengan berat. Sini 48 gram. Jadi teman-teman ya, di sini jadi emas murni sama dengan 23/24 kali 48 teman-teman. Jadi harusnya untuk mencarinya 48 dikalikan 23/24 teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, kita cari aja sisanya. Karena di sini sudah 23/24, berarti sisanya adalah 1/24.
1/24 kali 48. Maksudnya sisanya adalah ini adalah emas murni. 23/24 ini adalah emas murni dari 48 gram. Jadi yang nggak murni dari 48 gram ini adalah 1/24. Cara nyarinya adalah 48 kali 1 dibagi 24 teman-teman. Jadi sama dengan 2. Ya 2 gram. Yang nggak murni dari 48 gram, dari 48 gram ini adalah 2 gram. Jadi yang murni, emas murni, kalau ini tanya emas murni, adalah 46 gram teman-teman. 46 gram. Sini ada A44, salah 63 salah. Lalu sini C 46 gram, sini jadi jawabannya C teman-teman ya, bukan 30 gram, bukan 50 gram. Karena nggak mungkin 50 gram karena beratnya aja tadi cuma 40 gram teman-teman. Ini langsung tereliminasi dari awal. Oke. Sekarang soal nomor 18 teman-teman. Oki bekerja membantu ayahnya selama 3/4 jam. Kemudian belajar 1/4 jam. Berapa lama Oki menggunakan waktunya untuk membantu ayah? Jadi ini juga pertanyaan yang menjebak teman-teman. Oki bekerja membantu ayah selama 3/4 jam. Jadi 3/4 jam. Lalu yang 1/4 jam ini buat apa? 1/4 jam ini buat apa? Ini buat nipu aja. Karena yang ditanya adalah waktu untuk membantu ayahnya, yaitu 3/4 jam. 3/4 jam itu sama dengan kali 60, sama dengan 180 tambah 15 sama dengan 195. Di sini nggak ada jawabannya teman-teman. Jadi di sini kalau ada jawaban kayak gini ya teman-teman nggak harus jawab. Karena jawabannya adalah 195. Gitu teman-teman ya. Nomor 18. Sekarang nomor 19. Paman mempunyai uang sebesar 26.500. Uang itu dibelikan lauk pauk 9.000. Lalu 3.500 beli sayuran dan minyak goreng 4.000. Sisa uang paman adalah, ya tinggal kita jumlahin aja teman-teman ya. Ini cukup gampang. 9.000 ditambah 3.500. 9.000 ditambah 3.500 ditambah 4.000. Oke, 5 9 tambah 3 12 tambah 4 16. Oke. 9 tambah 3 12 tambah 4 16. Jadi 16.500 uang yang dihabiskan oleh paman. Sedangkan uang awalnya 26.500 dikurangi. Jadi dikurangi aja teman-teman. 26.500 dikurangi 16.500. Jadi sisa uang paman adalah 10.000. Oke. Jawabannya A. Sekarang soal nomor 20. Pak Tani membeli 50 kilo pupuk urea seharga 500 per kilo. Oke. Setelah membayar pupuk tersebut, uangnya sisa 1.500. Jumlah uang Pak Tani semula adalah, maksudnya uang awal ya. Uang awal Pak Tani. Jadi tinggal dikaliin aja. 50 kali 500 teman-teman. Kali 500 sama dengan 25.000. Oke. Sisa 1.500. Jadi 26.500 teman-teman. Di sini jawabannya A. Cukup gampang juga. Gampang. Mesti baca cepat, tapi juga harus teliti gitu teman-teman ya. Oke, sekarang soal berikutnya nomor 22. Karena nomor 21 nggak ada jawabannya juga itu teman-teman ya. 462 tambah 42. Pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Sekarang nomor 22. Sebanyak 800 kilo beras dimasukkan ke dalam 20 karung sama banyak. Jika harga 1 kilo beras 1.500, harga 1 karung beras adalah, jadi tinggal dibagi aja teman-teman ya. 1 karung beras itu berapa kilo sih gitu. 800 dibagi 20, 40 teman-teman. Satunya 1.500, 40 kali 1.500 sama dengan 60.000. Oke. Cukup gampang, 60.000. Soal nomor 22. Soal nomor 23. Seorang pedagang mangga punya 3.480 mangga yang dimasukkan sama banyak ke dalam 40 keranjang. Jika sebuah mangga
1.200. Harga satu keranjang mangga adalah dimasukkan sama ke dalam 40 keranjang. Jika harga sebuah mangga 1.200, harga satu keranjang mangga adalah, ya kita bagi ini teman-teman ya. Oke, 3.480 kita bagi dengan 40, dibagi 40. Oke, dibagi 40. Kalau gue cari cepatnya kayak gini teman-teman ya, 3.040 ini. Jadi angka yang membingungkan ini gue genapin dulu 40. Jadi maksudnya gini, gue genapin jadi 4.000 aja. 4.000 dibagi 40 sama dengan 100 kan ya, 100. Lalu berarti lebihnya adalah 520 teman-teman ya. 520 dibagi 40 sama dengan 13 teman-teman ya. 520 dibagi 40, 400. Karena 400-nya aja itu 10. Oke, 10 ya, 400-nya 10. Berarti tinggal 120, berarti 13. Jadi 100 tadi dikurangi 13 sama dengan 87. Jadi setiap keranjang itu jumlahnya 47. Mana tadi ya? Jadi setiap keranjang itu jumlahnya 47 buah mangga. Lalu dikalikan 1.200 karena satu keranjang, satu buah mangga harganya 1.200 dikalikan 87 teman-teman. Oke, 87 dikali 1.200. Oke. Jadi 87 kali 10 kali 1.000, 87.000. 87 dikali 200 sama dengan 87.000. Kini di sini 8.700 teman-teman ya. Ini berarti 1, maksudnya 100. Karena tadi sisa 200, berarti sini 8.700 lagi. Jumlahin aja nih teman-teman. 4. Nah, ini 1. Ini 4. Ini 4 juga teman-teman ya. 4 82 104. Jadi totalnya adalah 100 4.400. 104.400. Oke, jawabannya teman-teman adalah D. Jadi satu keranjang itu